Halo teman-teman, hari ini kita akan ngebahas tentang first run ASICS Metaspeed Edge Plus. Terima kasih banyak untuk ASICS Indonesia yang udah ngirimin saya sepatu ini. Tapi video ini tidak disponsori oleh pihak manapun. Jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. ASICS Metaspeed Edge Plus merupakan seri lanjutan dari seri sebelumnya. Di 2021 ada Metaspeed Edge, yang mana salah satu sepatu flagship dari ASICS. Jadi cukup cepat ya pengembangannya karena baru tahun lalu 2021 ada Metaspeed Sky, Metaspeed Edge, dan tahun 2022 ini ada Metaspeed Sky Plus dan juga Metaspeed Edge Plus. Mungkin teman-teman udah tahu apa bedanya, kenapa rilisnya bisa barengan, tapi ada juga pasti yang belum tahu. Jadi saya jelasin singkat. Intinya, Metaspeed Sky itu untuk teman-teman straight runner atau pelari yang mengandalkan panjangnya langkah. Kalau yang Edge Plus di sini saya pegang, itu cadence runner atau teman-teman yang lebih mengandalkan banyaknya step. Jadi lebih pendek-pendek stepnya tapi lebih sering dan lebih konsisten. Tentu saja pembagian karakter lari dari cadence runner dan juga straight runner itu nggak ngasal. ASICS melakukan penelitian yang sangat mendalam dan lahirlah seri Sky dan lahirlah seri Edge. Dan kita bisa benar-benar rasakan di Edge ini semua fiturnya, semua geometrinya itu benar-benar bisa menunjang para cadence runner. Nanti kita bahas satu-satu ya. Mulai dari beratnya terlebih dahulu, setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini ada di angka 195-an gram. Itu ringan banget. Jadi sepatu lari yang biasa saya kelas-kelaskan berdasarkan beratnya, kalau di atas 250 itu standar, di atas 300 itu berat ya. Tapi kalau masuk di antara 200 sampai 250 itu udah saya kategorikan ringan. Dan ini di bawah 200 gram. Jadi ini termasuk sepatu yang ringan banget. Lanjut ke uppernya, dia uppernya sebenarnya hampir sama kayak seri sebelumnya sih. Dia pakai mesh tapi dia translucent, transparan, breathable banget, jadi enak banget. Dan ini bahkan lebih breathable menurut saya dibandingkan dengan seri sebelumnya. Di Metaspeed Edge itu garis-garis yang berwarna hijau itu lebih tebal, jadi lebih menutupi permukaan. Tapi kalau ini lebih tipis-tipis sehingga angin atau udara itu lebih mudah masuk. Jadi lebih breathable lah daripada seri sebelumnya. Tapi tentu saja ini tetap kuat ya, walaupun translucent, tapi dia tetap kuat. Dia bahannya lembut, dan pada saat saya pakai pertama kali, kaki saya memang terasa nyaman, jadi nggak ada rasa risih sama sekali. Langsung enak, langsung nyaman dengan bahan yang ada di ASICS Metaspeed Edge Plus ini. Untuk heel counternya, di sini ada struktur tambahan yang nggak terlalu keras-keras banget. Dia masih bisa dilenturin kayak gini, tapi sudah bekerja dengan sangat baik. Dan ini kayaknya hampir sama kayak Metaspeed Edge yang sebelumnya, jadi tidak ada perubahan yang signifikan dan bekerja dengan sangat baik sih menurut saya. Kemudian lanjut di lacing sistemnya, ini enak banget. Tali sepatunya, kalau teman-teman perhatikan dan mungkin pernah lihat juga, ini sama kayak yang ada di Nike Alphafly dan juga di Vaporfly 2. Ini tali sepatunya menurut saya tali sepatu terbaik saat ini ya, terutama desainnya. Karena dia bikin kita itu make sure banget bahwa nggak akan lepas gitu pada saat kita berlari. Dan ini kenceng banget, dan bahan yang dipakai tali sepatunya itu menurut saya apa ya, kayak nggak gampang ke kanan, ke kiri, dan lain sebagainya. Intinya dia stay di tempat dan kayak nggak bakal bergerak lah. Tentu saja sudah ada runner's knot-nya, di sini ada lubang tambahan. Kemudian untuk tangnya atau lidahnya ini lembut banget, nggak ada paddingnya sama sekali ya. Walaupun seperti itu nggak banyak bergerak sih, cukup mengakomodir, jadi stay di tempatnya. Karena menurut saya ini penting banget kalau untuk racing shoes. Itu nggak boleh banyak bergerak, karena kalau banyak bergerak bakal ya nggak enak banget. Kemudian secara umum untuk upper fitnya ini
better dibandingkan seri sebelumnya. Ini luar biasa enak banget sih. Jadi biasanya racing shoes itu lebih terlalu ketat menurut saya, di semua sisi uppernya itu kayak lebih apa ya, menyiksa bisa dibilang ya, karena press banget, racing fit. Jadi bener-bener press atau membentuk kaki kita. Sebenarnya itu juga bagus sih. Jadi nggak ada celah. Cuman di sepatu ini toe boxnya di sebelah depan sini, jari-jari kita agak sedikit lebih bisa bergerak dibandingkan dengan seri sebelumnya. Jadi di sepatu ini toe boxnya di bagian jari-jarinya itu lebih nyaman lah. Bisa bergerak sedikit-sedikit. Walaupun nggak yang gerak banget, itu nggak bakal nyaman juga. Jadi cukup pas kalau menurut saya. Di kaki saya pas banget. Kalau di kemarin itu kayak apa ya, kayak maksa banget, press banget lah. Jadi ya untuk upper fitnya jauh lebih bagus dibandingkan dengan seri sebelumnya. Lanjut ke midsole-nya, ini adalah perubahan paling signifikan dari Metaspeed Edge Plus. FF Turbo yang dikasih itu 16% lebih banyak. Itu banyak banget loh. Jadi kemarin aja udah, menurut saya udah lumayan. Sekarang ditambah lagi jadi lebih kalau menurut saya. Tapi saya heran kenapa beratnya bisa tetap konsisten ya. Tujuannya tentu saja proteksi. Jadi di Metaspeed Edge yang sebelumnya itu cenderung proteksinya agak kurang untuk teman-teman kalau misalnya dipakai untuk sampai full maraton. Tapi kalau di sepatu ini kayaknya lebih meyakinkan sih. Jadi kayak apa ya? Kayak seolah-olah kita ini dikasih keamanan lebih biar kaki kita itu lebih nyaman gitu pada saat kita long run. Kemudian teman-teman sudah pasti tahu bahwa ini Super Shoes sudah ada carbon plate-nya, dan carbon plate-nya geometrinya teman-teman bisa di sini lihat ada belahnya gitu ya. Belahnya di sini seret, ini adalah letak dari carbon plate-nya. Carbon plate-nya berbentuk sendok, jadi curve, agak melengkung gitu ya. Jadi belakangnya lebih tinggi daripada yang depan. Jadi kaki kita pada saat strike ke tanah itu lebih dahulu menyentuh foam-nya. Jadi foam setebal ini kita sentuh dulu, baru kita merasakan karbonnya mendorong dari belakang. Jadi teman-teman bisa lihat geometri yang seperti ini sangat bagus untuk mendorong ke depan. Jadi cocok banget buat cadence runner. Kalau teman-teman yang di Metaspeed Sky Plus itu lebih datar, cenderung datar, jadi dorongnya itu lebih ke atas. Tapi kalau sepatu ini dorongnya itu lebih ke depan. Jadi memaksa kita untuk langkahnya itu cepat gitu loh. FF Turbo dari ASICS Metaspeed Edge Plus ini setelah saya ukur manual ada di bawah 30-an, yang mana itu menandakan dia cukup soft. Meskipun dia soft tapi nggak yang lembek banget gitu ya, tapi tetap responsif. Karena Pebax foam yang dipakai oleh ASICS ini memang ya terkenal banget responsif. Jadi dikombinasikan dengan carbon plate-nya memang mantap banget. Jadi kita pada saat strike ke tanah itu efisiensi dari tenaga kita itu benar-benar bagus. Stakingnya sendiri untuk yang belakang ada 39 mm. Sedangkan untuk yang depan ada 31 mm. Jadinya offsetnya atau dropnya itu 8 mm. Itu cukup besar untuk sepatu lari. Dan itu bagus banget juga kembali lagi untuk cadence runner. Jadi memang ini semuanya dipikirin untuk cadence runner. Biar kita itu langkahnya makin cepat gitu ya. Jadi nggak perlu jauh, tapi yang jelas didorong ke depan. Bukan didorongnya ke atas, tapi didorongnya ke depan. Lanjut ke outsole-nya. Outsole-nya sebenarnya mirip-mirip. Dia pakai ASICS grip, rubbernya yang berwarna hitam. Di sini ada juga sih rubbernya warna putih. Di sini agak nyamar, nggak terlalu kelihatan. Kemudian ini yang di tengah-tengah ini namanya exposed midsole atau midsole sebenarnya. Tapi yang kelihatan dikasih pattern sedikit-sedikit. Cuman tumpuan utamanya tetap aja yang ada rubbernya ya. Dia nggak terlalu tebel sih, tapi tetap durable. Dan dia lubang-lubangnya ini diharapkan bisa gigit di aspal. Kalau untuk aspal basah masih aman banget, tapi bukan untuk yang tanah atau bebatuan ya. Tapi mungkin kalau tanah tapi datar juga masih aman sih sebenarnya. Cuman kalau untuk sampai semi trail gitu jangan sampai sih, karena ini memang peruntukannya untuk road running. Performa secara keseluruhan sepatu ini belum bisa kita judge di awal pemakaian sih. Harus saya pakai dulu. Kalau udah 100 km nanti saya akan review lagi, saya akan share ke teman-teman gimana sih performanya dan gimana kondisinya setelah 100 km. Untuk sizingnya sendiri true to size, saya biasa pakai 42 dan di sepatu ini saya juga pakai 42, jadi tetap aman. Untuk harganya bisa langsung cek di Instagramnya ASICS Indonesia, nanti linknya saya kasih di deskripsi, atau teman-teman bisa langsung datang aja ke store-nya. Store-nya ASICS ini ada di Jakarta, ada banyak, kemudian di Bandung,
Untuk di Surabaya juga ada, di Bali ada. Lengkapnya di mana aja toko-tokonya nanti saya kasih juga di deskripsi. Jadi saya perlu peringatkan ke teman-teman bahwa seri Sky dan juga Edge yang sebelumnya itu agak susah karena rebutan banget. Jadi teman-teman harus waspada kalau memang sudah niat beli ini, mending buruan karena takutnya kehabisan sih. Ini pengalaman saya di seri sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari ASICS Metaspeed Edge Plus ini. Teman-teman boleh banget gak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.